Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwan yang dirahmati Allah, saat ini saya berada di Kupang, Bangka Belitung, tepatnya ada di pantai Pasir Padi, tempat wisata bahari yang sangat indah, yaitu di daerah Probowali, Bangka Selatan, Desa Ketapang. Satu pantai yang sangat indah dengan air yang biru dan pasir putih. Kalau kita berkunjung, pasti kita merasakan panorama yang indah itu. Indah dipandang mata. Namun dari sebelah utara dari pantai ini, saya melihat ada tumpukan batu yang indah berbentuk belimbing. Akhirnya saya coba cari tahu tentang sejarah, tentang cerita batu itu. Saudara, batu inilah yang akan saya bahas. Namun sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dari cerita ini. Dikisahkan batu ini diawali dua orang sahabat yang persahabatannya seperti saudara, begitu lengket, begitu kental. Kedua sahabat itu bernama Bang Belim, yang berasal dari suku Melayu, dan yang satunya lagi bernama Koh Ambing, yaitu yang berasal dari suku Tionghoa. Mereka tumbuh bersama layaknya seperti dua saudara, selalu berdua. Beliau sering duduk-duduk di batu untuk menikmati alam. Pada suatu hari, warga setempat diserang wabah penyakit yang sulit obatnya, termasuk dua sahabat tersebut. Suatu malam, kedua sahabat itu bermimpi dengan mimpi yang sama, bahwa ada seorang tabib yang dapat menyembuhkan penyakit. Tabib itu berada di pesisir seberang yang jauh di sana. Singkat cerita, kedua sahabat ini bercerita. Setelah dia sepakat dari ceritanya itu, berangkatlah beliau berdua untuk menuju dan menemukan tabib tersebut. Pergilah ia belayar, dua saudara itu, untuk menemui tabib tersebut. Setelah sampai bertemu dengan tabib tersebut, disampaikanlah tentang maksud dan tujuannya. Maksud kedatangannya kepada tabib tersebut, setelah mendengar cerita dari kedua sahabat ini, tabib tersebut memberikan obat, yaitu buah belimbing. Akhirnya buah belimbing yang sudah diserahkan oleh tabib tersebut dibawalah pulang. Berangkatlah ia pulang untuk menemui warga yang sakit. Semua warga diberikan satu persatu. Anehnya, buah ini setelah dimakan oleh warga yang sakit, spontan dan ajaib dia sembuh dari penyakitnya. Ada sisa dua buah yang maksudnya untuk dirinya dan sahabatnya itu. Namun ada dua orang yang belum kebagian, yaitu seorang ibu dan anak. Akhirnya buah itu diberikan kepada ibu dan anak yang belum kebagian itu. Yang maksudnya buah itu, sisa dua ini untuk dirinya dan sahabatnya. Akhirnya kedua sahabat itu kehabisan, tidak kebagian buah yang ia bawa.
Akhirnya si sahabat ini, kedua sahabat itu tidak dapat menolong lagi dirinya. Akhirnya meninggallah kedua sahabat tersebut dengan waktu yang sama. Namun sebelum meninggal, beliau berpesan untuk dimakamkan di tempat yang sama. Semua warga menangis. Beliau yang mereka anggap sebagai pahlawan yang sudah mencarikan obat untuk mereka sehingga mereka sembuh secara ajaib semuanya. Kedua sahabat tersebut dimakamkan di tempat yang sama, di tempat mereka yang duduk berdua untuk menikmati alam semasa hidupnya. Namun 7 hari setelah pemakaman, dilihatlah banyak burung walet berterbangan, berputar-putar di tempat pemakaman tersebut. Akhirnya warga melihat ada 2 batu besar yang berbentuk belimbing. Itulah dilihat oleh warga semua. Ada batu besar yang berbentuk belimbing di tempat pemakaman kedua sahabat itu. Itulah sedikit cerita yang saya temukan. Namun saya melihat di atas batu itu ada batu, di tengah batu belimbing itu ada batu yang berbentuk kepala ular yang sangat besar. Ada satu gaya tarik aura yang begitu besar, secara mistik yang kuat. Namun saya tidak berani untuk menceritakan ini. Demikianlah, mohon maaf seandainya ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Anggaplah ini hanya sebatas konten. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.